Pertama-tama kami mohon maaf atas keterlambatan acara ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas saya berdua dengar dari Pak Sugito dari pabrik. Ya. Kenapa kita berdua? Itu ada tujuannya. Mungkin bapak-bapak bertanya, kok seminar instalasi AC lagi ya? Saya sudah bisa dan biasa masang AC. Benar bertanya kan? Sudah ratusan AC, ribuan AC sudah saya pasang. Tapi masalahnya, kenapa kok laporan dari customer ya, ke servis cabang AC nggak dingin, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian nggak dingin AC. Ketika teknisi datang, ternyata gasnya habis. Berarti ada kebocoran. Kenapa kok bisa bocor? Itu kan problemnya. Sudah ratusan AC, sudah bisa dan biasa masang AC. Tapi kenapa kok ada laporan AC bocor? Bocor berarti kesalahan pemasangan gitu Pak. Itu pertanyaannya. Makanya kita ingin berbagi rasa terima kasih kita, rasa kepedulian dari Panasonic kepada dealer yang telah membantu dalam penjualan AC. Servis nggak mungkin ikut menjual AC kan? Supportnya apa? Ya itu salah satu support kita akan mengadakan seminar. Seminar ini berlangsung di 12 cabang Pak. Dan Balikpapan, minta maaf yang terakhir. Kita sudah di Jakarta, sudah di Denpasar, Makassar, Surabaya, Medan, Palembang, Jogja, Semarang, Bandung. Sudah di 12 cabang. Dan dari 12 cabang itu kita sebanyak 19 kali seminar. Jadi ada cabang yang lebih dari 1 kali seminar. Seperti Jakarta 3 kali, Makassar 2 kali, Surabaya 2 kali, Medan 2 kali seminar. Sesinya sama, tapi 2 kelas ya. Materi sama. Jadi bapak-bapak, seminar ini itu dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia itu materinya sama. Jadi itu Pak, kenapa kita mengadakan seminar kalau instalasi, apalagi mungkin untuk yang authorized itu sudah sering menerima seminar ini. Tapi kita bertanya-tanya, yang memasang AC itu kan dari dealer dan atau installer yang ditunjuk oleh dealer untuk memasang AC. Nah, kepedulian kita, rasa terima kasih kepada para dealer dan installer itu kita adakan dalam seminar ini. Kita nggak mungkin servis supportnya dalam hal juga kita salah step. Jadi diharapkan nanti seminar ini sangat membantu gitu Bapak semua dalam memasang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pabrik. Ya, jadi kita diharapkan nanti tidak ada lagi salah pasang. Memang customer merasakan pada hari pertama, kedua, ketiga, mungkin 7 hari lah itu terasa sejuk. Tapi 3 bulan itu mulai berkurang sejuknya. Itu masalah seperti itu saja. Laporan masuk ke servis seperti itu. Bisa dimengerti Bapak, maksud saya ini tujuannya. Itu tujuan pertama Pak. Tujuan kedua adalah PGI Service, Panasonic Komunitas Service punya program. Nah, program itu adalah kepedulian kepada dealer. PGI punya program penjualan AC dan namanya PAN AC 400 Project. PAN AC 400 Project. Jadi penjualan AC
sebanyak 400.000 set sampai tahun 2006. Di mana nanti tahun 2006 itu diperkirakan penjualan AC 1 juta ya, sampai tahun 2006. Nah, kita akan mengambil 400.000 set. Itu besar sekali kan? Bapak bisa bayangkan kalau dipasang sebanyak 400.000 set, 6 bulan kemudian bocor ya, nggak dingin AC-nya. Berapa ribu konsumen komplain ke servis, komplain ke PGI. Nah, supaya tidak seperti itu, kita support dari servis. Salah satu mengadakan seminar ini. Tapi seminar ini tidak berhenti pada instalasi AC saja, Pak. Kita punya program. Dari September sampai Desember kita mengadakan basic course instalasi. Target peserta seluruh Indonesia yang sekarang ini di 12 cabang yang kita adakan itu 396 orang. Tapi setelah itu kita seleksi peserta mana yang bisa mengikuti tahap kedua yang advance course, di mana ininya materi maintenance. Rencananya Desember dan Januari. Itu target peserta 270 orang. Jadi ada degradasi penurunan peserta dari 396 menjadi 270. Nah, itu diseleksi lagi. 270 diseleksi lagi menjadi untuk tahap berikutnya, yaitu expert course, sifatnya repair. Jadi nanti diharapkan teknisi dealer itu bisa repair AC. Tidak hanya instalasi saja. Jadi seperti teknisi authorized atau teknisi Panasonic. Oke? Bisa gitu ya. Panasonic punya Panasonic pada khususnya dan umumnya AC merek lain secara umum AC itu ada generasi AC, Pak. Ada namanya istilahnya generasi AC ya. AC yang kita produksi, yang bapak-bapak pakai, yang kita jual itu dibagi beberapa tahap generasi. Generasi pertama adalah generasi AC standar, di mana AC tersebut hanya mendinginkan ruangan. Kalau orang Malaysia dia menyejukkan ruangan, ya, menyejukkan. Nah, katanya kalau dingin bukan AC, menarik es. Kalau AC nggak dingin, sejuk. Mendinginkan ruangan atau menyejukkan ruangan. Makanya iklan TV-nya apa? Suasananya di pegunungan kan? Karena dingin AC. Standar itu model-model KH yang bawa perangkat LG atau yang untuk lokal produk, KH yang impor, yang belakangnya KH ya, KH. Di sekarang juga ada namanya sekitar yang CUCS, PC, sekian CKH, PC yang ada depannya PC ya. Kan Panasonic sekarang ini menjual AC ya, C, misalnya contohnya C9CKH, XC9CKH, C99KJ, dan satu lagi PC, ya, PC9CKH. Yang PC itu yang AC standar, nggak ada yang lain, kecuali sifatnya mendinginkan saja. Kita produksi lagi. Nah itu biasanya lakunya di project, Pak. Yang PC, project apa? Misalnya BTS. BTS kan nggak perlu macam-macam kan, yang penting AC itu mendinginkan mesinnya. Biasa dari project kita banyak proyek pasang-pasang BTS. Karena kita juga menerima order banyak di para operator seluler untuk pemasangan AC di BTS Indonesia. Itu standar, sifatnya mendinginkan saja. Tapi customer merasa, loh, saya punya AC kok dingin memang. Tadi kata Bapak pimpinan, tapi kok nggak segar udara gitu. Kualitas udaranya mana? Nggak segar. Maka diproduksi kita. Nah, kita melihat ini kesempatan. Ini
mematikan. Maka diproduksi AC yang menyegarkan udara yang bisa sebagai penyegar udara. Udara nggak segar karena ada apa? Ada bakteri, ada virus, ada debu di dalamnya, ada asap di dalamnya. Maka kita produksi AC yang menyegarkan udara. Yaitu modelnya model yang dikenal dengan istilah pertama organik, kedua super ionizer. Super ionizer itu yang menyegarkan udara. Jadi mereka membunuh bakteri dan virus. Semua senang. Tapi problemnya muncul lagi gitu. Setelah betul AC saya dingin, sejuk, udara segar. Tapi kok lama-lama kalau banyak tamu datang ke rumah saya kok oksigen lama berkurang gitu, nyesak gitu ya. Apalagi hotel misalkan tempat meeting, kalau lama-kelamaan nyesak gitu, oksigen kurang, pusing, mau memutuskan nggak bisa. Nggak bisa meeting, memutuskan apa nggak bisa, makanya banyak meeting anggota fraksi atau DPR gagal terus, tapi nggak ada oksigen di dalamnya. Bisa jadi, ya kan? Karena apa? Kalau kita kekurangan oksigen, salah satu adalah tidak bisa memutuskan apa gitu. Ujung-ujungnya pingsan. Contohnya kalau bapak dicekek, kita artinya kurang oksigen, suplai oksigen ke paru-paru kurang, kita bisa pingsan. Kepala panas, badan panas ya. Bisa jadi penampakan kelihatan. Karena pandangan terkabut. Nah, itu kesempatan oleh kita punya. Ya. Maka diproduksi yaitu AC dengan O2 shower dengan mensuplai oksigen, sehingga si customer nggak perlu lagi buka jendela, nggak perlu lagi buka pintu. Memang di buku petunjuk ada aturannya, kalau bapak pasang AC rutinitas minimal 1-2 jam buka jendela. Untuk apa? Supaya udara segar masuk, pertukaran udara oksigennya ada, betul nggak? Baca di petunjuk pengoperasian. Tapi kalau rumahnya di pinggir jalan bagaimana Pak? Buka jendela, ya debu masuk ya kan? Itu problemnya, asap masuk, serangga juga masuk. Bagaimana AC bisa seperti itu? Dan dengan AC oksigen, customer nggak perlu lagi buka jendela, buka pintu. Kalau buka pintu ya artinya kan keluar masuk orang ya. Tapi nggak perlu lagi buka jendela karena oksigennya sudah dijaga stabil, standar normal. Nah, ini hak paten kita Panasonic O2 shower. Itu sudah dibeli oleh merek lain. Rencana merek lain akan produksi. Nah, kalau merek tetangga kita ya akan produksi. Kalau tetangga berarti bukan merek Jepang Pak. Tetangga Jepang berarti kan. Apa tetangga Jepang? Korea, LG, sudah beli apa saja. Nah, ada generasi yang terakhir keempat, ketika customer sudah rasa, tapi kok saya tidak butuh perawatan, karena kan kalau pasang AC, ada kewajiban dari customer yang harus dilakukan, yaitu membersihkan filternya. Itu konsumen Pak, sebenarnya bukan bapak. Tapi konsumen orang kaya. Jadi ada konsumen yang nggak mau, saya tidak mau bersihkan AC. Kita produksi AC yang ada oksigennya, ada super ionizernya, dingin dan minimas maintenance. Jadi sedikit perawatan, bahkan mungkin nggak ada sama sekali perawatan. Itu prediksi kita, rencana itu sudah di Malaysia akan diproduksi pada bulan Desember Januari. Dan rencananya PGI Panasonic Global akan menjual kira-kira bulan Februari Maret. Outdoor Pak, bisa di Pak. Ya, outdoor kan di luar Pak. Indoor maksudnya Pak, bebas perawatan. Bisa jadi kan ada customer yang mungkin saya nggak mau saya dimasukin masuk. Ya, ada semua gitu ya.
private, very very private room, only my and my wife, gitu kan? Bisa jadi loh. Itu prediksi kita rencana. Nah, bisa dijelasin nomor 4, Pak. Ya, nanti di depan bos saya nanti. Yang akan kita bahas ini adalah nomor 3. Ya. AC yang dingin mengatur kualitas udara dan kesehatan. Kalau oksigennya nggak ada, bapak nggak sehat ya. Oke, tahap berikutnya adalah AC tersebut. Jadi ada beberapa komponen kenapa AC itu bisa menyegarkan udara. Salah satu adalah filter. Adanya filter. Kalau AC yang biasa, filternya hitam doang Pak ya. Yang bapak kenal ini kan? Betul. Ini filter apa? Debu. Filter debu. Filter hanya debu. Kalau bakteri gimana? Lewat berarti ya? Betul. Asap gimana? Lewat kan? Bau gimana? Lewat kan? Hanya debu. Paham nggak? Hanya debu. Kalau Anda masang sih dipasang nggak ininya? Ya nggak dipasang, ya. Harus dipasang. Walaupun konsumen nggak tahu, harus dipasang. Nama-nama konsumen nggak tahu, jangan Pak. Oke, filter debu. Tapi bakteri bisa lewat kan? Betul nggak? Itu problemnya. Virus bisa lewat. Akibatnya udara nggak segar. Nah, kita ada filter kecil seperti ini Pak. Ini filter ini ada kalau bapak beli AC super ionizer dan AC oksigen. Taruhnya di sini, ya. Taruh di sini. Ini terpasang di belakang atau setelah filter debu. Jangan tidak dipasang. Ya, jangan tidak di. Ini haknya konsumen loh. Pasang ini baru ada filter debu, ya kan? Jadi sepele kelihatannya. Karena saya sering nemui, ini tidak dipasang. Konsumen punya AC super ionizer, CKN dulu, model dulu juga ada kan? Ininya nggak ada. Ketika diklaim ini nggak ada. Loh, konsumen memang nggak tahu manfaatnya daripada ini manfaatnya macam-macam ya. Atau tapi kalau pemasang tidak dipasang. Saya nggak tahu alasannya apa. Ini dipasang setelah filter debu yang kita milih. Ya. Paham? Kalau masih baru kondisinya dibungkus plastik. Artinya apa? Ini baru dibuka plastiknya kalau AC sudah terpasang. Jangan AC belum dipasang, masih kelihatan di lantai, sudah dibuka. Kenapa? Ini tidak boleh kena air, apalagi kena thinner. Karena apa? Ini adalah bahan kimia. Bahannya dari teh hijau. Kok nggak hijau warnanya? Bukan dari teh hijau yang ada bapak bayangkan. Ini bahan dari sari ekstrak teh hijau. Di mana teh hijau itu diyakini untuk kesehatan. Maka ini fungsinya sebagai menonaktifkan bakteri dan virus. Berarti harus dipasang Pak, jangan tidak dipasang. Kalau nggak ada ini, bakteri dan virus tidak akan bisa dinonaktifkan. Buat apa sih yang katanya bisa membunuh bakteri virus? Kalau ini tidak ada, filter kecil. Jadi kalau masih baru terbungkus, paham ya? Lifetime-nya usianya 3 tahun. Jangan dicuci dengan air. Kalau kotor gimana Pak? Ditiup dengan udara kering. Ya kan ada pakai kompresor ya, masuk angin ya. Jangan
kena air, dicuci dengan air. Kalau filter ini boleh dengan air, ya, direndam juga boleh. Ini jangan. Berarti pada waktu cleaning bagaimana? Ininya dipindahkan dulu. Lalu ada cleaning evaporator. Jangan ini ada siram eva dengan air, ini masih terpasang. Salah. Memang konsumen nggak tahu. Nah itu diminta kejujuran kita, dipasang dan pada waktu di cleaning dipindahkan dulu, nanti pasang lagi. Ini sebagai yang menonaktifkan virus dan bakteri, itulah fungsinya. Sebagai yang menonaktifkan virus dan bakteri. Seperti ini pemasangannya. Ya. Pasang di sini ya, pasang di sini. Bisa dengar Pak? Tolong Pak ya, jangan tidak terpasang. Kalau nggak terpasang, buat apa? Disebut AC super ionizer, AC oksigen yang bisa menjerat dan menonaktifkan virus. Pernah lihat tadi Pak ya? Dipasang nggak? Ini bagus dipasang karena ada toko lain di lain tetangga bapak mungkin karena nggak ngerti. Ini satu set ya include. Kalau bapak kalau beli AC itu ada ini, kalau nggak ada komplit. Kenapa nggak ada? Oke. Jadi dia filter katetin. Jadi kondisi normal perawatannya 6 bulan sekali. Tergantung lokasi rumah ya. Kalau rumahnya di pinggir jalan ya lebih singkat perawatannya, mungkin 4 bulan atau 3 bulan. Karena lebih banyak debu. Apalagi rumahnya itu sering banyak keluar masuk. Tempatnya itu sering banyak orang keluar masuk. Ya. Manusia keluar masuk bawa debu kan? Betul. Bawa bakteri kan? Bawa virus kan? Betul. Atau bapak yang virus sendiri jangan-jangan. Oke, itu filter yang pertama, filter yang membantu kesegaran udara, kualitas udara. Yang kedua adalah ini, masangnya di sini Pak, ya, sama sebelahnya. Tapi ingat, ini hanya ada di AC super ionizer saja. Di oksigen nggak ada, di organik nggak ada. Kalau ini oksigen ada, super ionizer ada, organik nggak ada. Jadi filter yang kedua adalah filter triple deoderasi namanya. Ya. Nah, ini sama seperti kata Cin, kalau masih baru dibungkus, artinya dibuka bungkusnya kalau AC sudah dipasang. Tidak boleh kena air berarti kan? Tidak boleh kena alkohol, tidak boleh kena thinner. Kalau kotor disebut dengan ditiup dengan udara kering. Usianya sama dengan deodorizing, dengan kata chip 3 tahun. 6 bulan sekali kondisi normal, 6 bulan sekali di maintenance. Ya. Dia namanya deodorizing. Tahu deodorizing? Deodoran. Rexona tahu? Kalau Rexona tahu ya, Axe tahu ya. Pengharum. Jadi dia akan menetralisir, menghilangkan bau asap, asap rokok, bau badan ya. Tapi kalau keluar masuk kuli-kuli semua ya. Makanannya jengkol semua ya. Bau. Nah, otomatis selama 6 bulan dipakai, dia akan berkurang fungsinya, turun fungsinya. Kenapa? Sudah banyak bau yang ditangkap oleh dia, yang hilang oleh dia. Nah, Bapak rawat bersihkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari langsung selama 6 jam. Jangan di pinggir jalan Pak yang jemurnya. Nanti akan terjadi proses kimia antara sinar matahari, bahan ini dan bau yang dia tangkap. Jadi nanti baunya akan dihilangkan. Nah, setelah dijemur 6 jam di bawah sinar matahari langsung, itu bisa efektif lagi dipasang lagi. Itu artinya apa Bapak-Bapak? Konsumen bisa lakukan itu. Jadi nggak usah menunggu
petugas cleaning, ya. Konsumen bisa lakukan. Jangan nunggu pas baunya sudah hilang. Karena problem konsumen gitu kan. Pak AC nggak dingin, ketika AC nggak dingin baru dilakukan cleaningnya. Itu nggak perlu berkala. 2 minggu sekali AC itu perlu dibersihkan. Yang banyak. Ininya perlu dibersihkan. Ini tuh filter debu itu tergantung kondisi ya. Kadang bisa seminggu sekali, ada 2 minggu sekali. Karena debu sudah nempel di sini semua kan. Perawatan seperti itu. Bang, maksudnya apa? Jadi triple double dosing ya. Jadi cukup dijemur di bawah sinar matahari langsung. Nggak perlu diganti Pak itu. 3 tahun Pak diganti. 3 tahun nih kan. Ya ada umurnya lah. Oke? Itu filter inilah yang membantu kesegaran udara dalam ruangan. Berikutnya adalah bagaimana menciptakan udara yang sehat dan segar. Ada organik, ada ionizer, super ionizer. Kenapa saya buat organik ada 2? Karena apa? Kita punya produksi AC ada 2, AC lokal dan AC impor. Oke, organik. Bapak mungkin pernah dengar istilah organik ya? Ya. Organik itu, nah ini dia bahannya Pak. Sama seperti ini masih dibungkus masih baru, masih fresh. Terbungkus AC sama kan? Dibuka kalau sudah AC terpasang di AC yang KC ya. Organik. Waktunya berapa tahun? Saya belum sampai situ Pak ceritanya Pak. Sabar Pak ya. Nah fungsinya apa dia? Dia membunuh bakteri. Membunuh bakteri. Ya. Jadi ketika Bapak buka, pasang di AC, di AC KJ itu ada tempatnya, ada frame-nya. Ya. Buka, pasang. Nah, dia akan menguap. Kalau sudah dibuka, dia akan menguap. Makanya kondisi baru tidak dibuka. Karena dia akan menguap. Uap bahannya yang terbuat dari wasabi japonica bahannya. Yang kalau kita bilang cabai Jepang, wasabi itu cabai Jepang. Makanya kalau dibuka agak bau ya, itu ya. Ya dimana diyakini itu salah satu sebagai sarana alat untuk bahan untuk membunuh bakteri. Dia menguap karena kita Anda pasang di depan evaporator, berarti uap itu akan dihisap bersama udara oleh fan ya. Disebutkan ke bawah kan. Jadi udara yang di luar itu yang disebutkan AC mengandung bahan ini, bahan organik ini. Udara ini akan mengandung bahan organik ini akan menempel hingga di lantai, di meja, di dinding, bahkan di manusia, di makanan mungkin kalau ada makanan atau minuman. Aman bagi makan minuman. Kalau nggak aman berarti sudah ada komplain. Entah di Jepang, entah di Indonesia. Saya meninggal karena ada organik. Gitu. Dia mungkin ketiban nasi meninggal. Gitu. Ketika dipasang ada jadi. Tapi karena uap organik ya ada laporan. Jadi akan menempel. Nah, itu akan langsung menetralisir, membunuh bakteri yang ada di lantai, di dinding, di meja. Itu. Paham nggak maksudnya Pak? Tapi ingat, kalau AC-nya mati, ini tetap menguap bahannya. Nah, AC itu hidup dan mati, bahan tetap menguap. Akibatnya ada masanya, ada waktunya. Akan habis 6 bulan, selama 6 bulan. Berarti 6 bulan harus diganti. Ya. Itu masalah Pak. Sering tidak dipasang. Konsumen nggak tahu. Nggak tahu aja ketika petugas kita datang. Kok nggak ada dibuka grillnya, kok nggak ada. Organik, kata organik. Jadi tolong, ini hak konsumen. Jadi dipasang. Dia suka protes. Berarti organik nggak ada dong ininya katanya. Ionizer nggak ada ininya dong. Nah itu yang ini.
lingkaran apa ya? Bukan lingkaran setan ya, karena kita bukan setan. Lingkaran harapan, harap jadi terus. Dealer maksud apa? Dealer bilang seperti itu, dealer menuduh si pemasang ke kita semua. Dealer juga menuduh ke Panasonic, konsumen ke dealer atau ke Panasonic, lingkaran terus. Yang salah di mana kita nggak tahu. Yang jelas diminta. Kalau prinsipnya kalau ini pada waktu barang dibuka itu kelihatan sama seperti kartu garansi ya, atau remote control itu kelihatan. Nah, bahkan remote control dan kartu garansi itu jelas terlihat dari luar. Bahkan oleh buatan apa yang impor terpaksa di sini kan, itu kan. Nah, kalau pakai selaput lebar. Kalau yang lokal ada tempat ngintipnya. Nah, sebelum dus dibuka ada tempat ngintipnya. Jadi tolong Pak, sebagai kita yang memasang, ini jangan sampai tidak terpasang, itu hak konsumen. Para masang banyak, organik dan ionizer sudah ada 200 AC dipasang. Oke, itu bahannya. Ini bahannya katanya membunuh bakteri. Ada 4 jenis bakteri yang dibunuh oleh organik. Masa nggak tahu Pak bahan bahasa-bahasa Pak ya? Tapi seingat saya waktu sekolah, kalau bacillus sama salmonella itu urusan dengan perut. Bakteri yang urusan dengan perut. Oke, berikutnya super ionizer. Ini yang ada di super ionizer dan oksigen. Super ionizer adalah AC tersebut bisa membangkitkan sejumlah ion negatif. Karena apa? Diyakini ion negatif itu membantu kesegaran udara. Karena apa? Ion negatif ditemukan di tempat-tempat yang alami. Seperti apa? Dekat air terjun, di hutan. Ya. Dekat air mancur atau waktu subuh itu masih apa? Itu banyak mengandung ion negatif. Di mana diyakini ion negatif itu ion yang membantu kesegaran udara. Ya. Ion negatif membantu kesegaran udara. Kebalikannya ion positif. Ion positif itu membuat udara nggak segar. Contohnya, minta maaf ya, asap rokok, komputer, alat-alat kerja, ya kan, di tempat industri, bahkan ada semua ini ion positif. Virus, bakteri, itu ion positif. Nah, udara yang penuh dengan ion positif, udara yang nggak bagus, udara yang nggak segar. Udara yang penuh dengan ion negatif, udara yang segar. Tapi apakah konsumen harus setiap hari, setiap minggu pergi ke gunung, ke hutan, ke dekat air terjun? Berapa biayanya? Waktunya bagaimana? Nah, oleh dilihat ternyata seperti itu. Kesempatan. Maka dia produksi AC yang bisa membangkitkan ion negatif. Udara penuh ion positif, udara nggak sehat. Nah, ketika diberikan ion negatif, terjadi netralisasi udara, netralisasi ion. Udara yang segar, udara yang netral ionnya. Ion positif, ion yang kelebihan, kekurangan elektron. Ion negatif, ion yang kelebihan elektron. Satu lebih, satu kurang, digabung menjadi seimbang. Ya, menjadi seimbang, netral jadinya. Keseimbangan itulah disebut kesegaran udara. Udara yang seimbang, itu yang segar. Paham nggak? Udara yang segar. Nah, AC kita bisa membangkitkan ion negatif. Seperti ini contohnya nih di hutan. Contohnya nih di hutan di dekat air terjun 18.000 ion per cc. Ini hasil penelitian. cc ya, 1 cm kubik, panjang 1 cm, lebar 1 cm, volume ruang yang 1 cc itu 8 ion. Nah itu makanya kalau bapak kita ke air terjun segar kan. Nah
AC dengan ionizer akan membantu kesegaran. Berarti kan ada yang membangkitkan ya. Ini contohnya kalau ion positif, orang stres, ion negatif orang segar. Ya, kesegaran itu ada pada ruangan yang penuh dengan ion negatif. Kalau kurang dari ion negatif atau banyak ion positif itu tidak stres jadinya. Makanya nanti pasang di ruangan meeting AC ionizer, super ionizer, supaya nggak stres kalau pada waktu meeting. Ya. Akibatnya apa? Hasil meetingnya bagus. Betul. Ini banyak diminati oleh kantor-kantor hotel yang banyak pakai ruangan oleh orang tersebut. Nah, berarti ada yang membangkitkan, yaitu ada ion generatornya. Bentuknya seperti ini. Ini outputnya Pak ya. Ini contoh outputnya. Bapak bisa lihat di AC ini. Sekarang di ionizer adanya di AC oksigen dan AC super ionizer. Oh, ini kelihatan. Betul nggak? Kelihatan ya? Ini kalau Bapak intip, ya, itu seperti ada jarum nozzle. Mungkin Bapak pernah sama dengan apa? Kompor gas. Jadi ada elektroda keluar dari sini, dibangkitkan di sini. Ya, ada elektroda di sini dibangkitkan. Ngerti nggak maksudnya Pak? Berarti karena elektroda berarti ada menggunakan rangkaian listrik. Jadi ada rangkaian listrik khusus untuk membangkitkan ini. Jelas ya? Tidak ada rangkaian khusus untuk membangkitkan ini. Kalau kompor gas ada tombolnya, itu menggunakan piezo atau magnet. Kali ini nggak perlu menggunakan rangkaian listrik. Tapi dia sifatnya manual Pak, tidak otomatis. Artinya apa? Tergantung Bapak, ini di remote ada tombol ionnya. Kalau tombol ionnya dipencet sekali, dia akan bekerja membangkitkan ion. Sekali lagi ditekan, stop. Lampu nyala lagi. Ada lampu indikasinya baru ion. Artinya apa? Kesegaran udara itu kan relatif, tergantung Anda semua. Betul nggak? Tergantung manusia ya. Oh, saya merasa segar, buat apa diteruskan? Matikan. Saya belum segar, tidak. Jadi tergantung kita. Jadi manual, tidak otomatis. Dan ionizer ini bisa bekerja tidak hanya pada saat mode cooling, pada saat mode fan juga bisa. Bapak bisa tekan tombolnya pada modenya fan, misalkan tidak perlu cooling saja, pada fan juga bisa. Karena sifatnya manual. Karena ada customer tanya, kalau fan bagaimana? Ionizer bisa nggak keluar? Bisa. Oke. Paham nggak ya? Itu fungsinya dia. Nah, bakteri dan virus yang ada di ruangan itu kalau dikenakan ion negatif, mati nggak? Nah, nggak mati. Berarti bukan membunuh bakteri. Iya, memang ionizer bukan membunuh bakteri. Tapi bakteri dan virus kalau kena ion negatif, itu dimensinya akan bertambah besar, sehingga mudah ditangkap oleh, mudah dicerap oleh anak kecil. Jadi ini yang menonaktifkan virus, membungkus virus, jadi nggak aktif, nggak bekerja. Paham nggak saya? Jadi makanya ini jangan sampai tidak dipasang, ya, harus dipasang. Tapi udara menjadi segar, seimbang, bakterinya bagaimana? Menjadi besar dimensinya, ukurannya, sehingga mudah ditangkap, dinonaktifkan oleh filter kecil. Ya, ini filter kecil. Paham ya Pak?
Perawatannya gimana Pak? Usianya bagaimana? Usianya tuh seumur hidup selama AC-nya belum diganti. Seumur hidup. Jangan seperti kompor gas, pernah tuh ganti nozzle kompor gas karena nggak ada apinya lagi. Ya pernah kan? Yang Bapak ganti adalah justru ininya apanya? Saklar ya Pak? Apinya pemantiknya enggak. Itu enggak? Nggak pernah. Sama. Perawatan gimana Pak? Ada pernah merawat belum? Disiram air? Iya. Betul. Dia bahannya dari logam ya, sama seperti kompor gas. Kalau logam kalau disiram air gimana? Lama-lama menjadi korosif ya, korosi. Jadi tidak boleh kena air. Dilap pakai kain gimana ngelapnya? Bisa ngelap kan? Nah, apa dekat sini? Nggak bisa. Jadi gimana perawatannya? Gunakan ini Pak. Apa tuh? Cotton bud. Korek kuping, cotton bud. Masukin. Nah ini mungkin konsumen nggak mau merawat, Anda yang bisa merawat. Jadi ketika Anda merawat cleaning AC, jangan dilupakan AC yang ada ionizer ini. Jadi modal lagi Pak ya, bawa cotton bud. Tapi jangan yang pas begini Pak. Sebenarnya pas begini dalam botolnya lagi. Jangan Pak. Ada kotor aja langsung korek-korek lagi ya. Jadi dikorek-korek pelan-pelan. Cuma waktu pencucian ditutup Pak. Diusahakan jangan kena air. Soal gimana caranya terserah Anda. Ya. Dibongkar Pak. Ya kalau Anda bisa kembalikan dan juga konsumen nggak marah. Ya kalau konsumen marah aja, kok dibongkar-bongkar? Katanya cleaning aja. Nah itu, karena konsumen adalah raja ya. Bilang konsumen adalah pemilik perusahaan, betul nggak? Betul. Kalau konsumen nggak mau beli, perusahaannya bangkrut, dia kan pemilik perusahaan berarti kan saham, misalnya saham. Oke, itu ya dasar. Nah yang terakhir adalah select point product knowledge kita adalah oksigen. Ini yang banyak beberapa dealer kan mengerti masalah oksigen. Akibatnya konsumen ternyata nggak bisa jawab. Oksigen gitu. Prinsipnya, ya, oksigen itu oksigen yang ada di ruangan sama yang kita harapkan sama dengan yang di luar. Atmosfer bumi memiliki komposisi oksigen sebanyak 21%. Lalu 78% adalah nitrogen. Sisanya 1% adalah gas beracun seperti gas karbon dioksida, karbon monoksida, yang ada ida-idanya lah. Ya. Gas beracun. Makanya gas beracun hanya 1%. Kalau gas beracun 21% gimana? Jam. Mati semua ya. Justru yang dibutuhkan oleh manusia yaitu yang besar, 21% oksigen, 78% nitrogen. Nitrogen zat untuk supaya Anda nggak lemes. Kalau disebut zat lemas. Kalau nggak ada nitrogen Anda akan lemas. Lemas, hidupnya lemas. Tapi kalau Anda hidupnya merasa lemas, walaupun sudah ada nitrogennya, berarti sampai nitrogennya ke tubuh Anda dan ya sekarang ya betul nggak? Itu seperti itu di luar Pak, di atmosfer bumi. Tapi di ruang bagaimana? Jendela tertutup, pintu tertutup, banyak orang, ruangan meeting lagi ya, betul nggak? Yang menghirup oksigen banyak, lama-lama turun oksigennya. Itu problemnya. Nah, kalau turun berarti kan bahaya, bisa pingsan kita. Kondisi yang diperbolehkan udara ruangan penuh oksigen adalah 18% itu. Paling kecil 18%. Untuk kesehatan 31%. Makanya kalau Bapak di rumah sakit ada orang yang dikasih oksigen ya,
itu keluar sebanyak 31% tuh dari tabung oksigen untuk kesehatan. Tapi kondisi normal udara adalah 21%. Dan kondisi minimum adalah 18%. Kurang dari 18% ya siap-siap aja Anda nggak sehat. Jadi prinsipnya bagaimana supaya ruangan kita itu oksigennya sama seperti di luar, gitu aja. Di dalam pihak kita nggak mau buka jendela, nggak mau buka pintu. Nah berarti ada suplai oksigen dari luar ke dalam ruangan. Paham, Pak? Nah, bagian indoor ada outletnya. Ini indoor ya, kalau kita buka tutupnya. AC oksigen ini hanya pada model oksigen aja ya, yang XC. Seperti yang netral nggak ada, organik nggak ada. Kalau Bapak buka ini ada outletnya. Ini ada selang nih. Selang ini siapa besar ya, siapa besar. Selang ini akan menghubungkan dengan bagian outdoor. Nah, ini outdoornya. Ini karena mantul dari luar ya. Jadi nggak jelas ya. Ini bagian outdoornya. Nah nanti selangnya itu dihubungkan kemari. Jadi ada dua pipa gas, ya, pipa refrigeran R22 ya, dan satu lagi bukan pipa lobak untuk terminal untuk oksigen, selang oksigen. Selang oksigen diberikan oleh pabrik. Ya ini Pak. Ini ada di bawah outdoor. Kalau Bapak buka outdoor, di bawahnya ada ini, panjangnya 15 meter. Panjang sekali, Pak. Ya, panjang sekali. Bapak baca katalog. Brosur. Yang ada gambar lantai bagian belakang, halaman nomor 2 dari belakang. Itu ada list kan, ada tabel kan, halaman nomor 2 bagian belakang. Bapak di bagian bawah halaman belakang, mana halaman belakang Pak? Nah, di bawah itu ada tabel, betul nggak? Bapak buka halaman belakang di bagian halaman nomor 2 dari belakang, Bapak. Halaman berapa Pak? Halaman 14 ini. Halaman 15 itu ada tabel di bawah. Baca tabelnya. Panjang pipa untuk oksigen yang XC 12 CKH, XC 9 CKH modelnya. Bisa baca nggak? Iya. Iya loh. XC 12 CKH panjang maksimum berapa? 15 meter. Ya. XC 9 CKH 10 meter. Artinya apa Pak? Selang ini disediakan sebanyak 15 meter. Kalau Bapak panjang Bapak pasang 12 CKH, XC 12 CKH berarti harus dipakai semuanya. Selang ini dipasang sepanjang pipa gas, ya, sepanjang pipa gas. Betul nggak? Ngerti nggak maksudnya? Sepanjang pipa gas. Kalau pipa Anda pasang dari outdoor ke indoor 3 meter, pasang 3 meter, sisanya dipotong, jangan digulung-gulung. Masih loh saya. Kalau panjang pipa outdoor ke indoor 5 meter, 5 meter, jangan digulung-gulung. Terus sisanya gimana Pak? Kasih tahu konsumen, nih sisanya Bu, mau dia saya bawa atau Ibu pack dan Ibu simpen. Biasanya kalau konsumen nggak repot, boleh bawa aja. Nah, bawa aja. Beda dengan klaim. Ya. Ada masa dilihatin, ini ada lebihnya Mas. Yuk. Kita belum ngomong sudah, ada lebihnya Mas. Ya. Jadi dipasang sepanjang pipa. Nah karena panjang pipa maksimum 15 meter untuk 12 CKH, 1,5 PK, dikasih 15 meter. Jadi AC oksigen hanya 2 model ya, 1 PK dan 1,5. Kalau Anda pasang cari-cari yang 2 PK ada ininya, silakan cari. Ya, kalau Anda ketemu.
nggak ada, harus ada di bawah. Kalau bapak buka dus, angkat outdoor, ada di bawah. Ya. Harus ada. Nah, itu cara nanti lingkaran harapan lagi ya. Salah menyalakan, mengharap-harap semuanya gitu. Kalau diganti selang lain bisa, Pak? Tidak, bukan nggak bisa, tidak direkomendasikan. Ya, ini bahannya khusus. Dan misalnya setelah dibongkar kan kita nggak punya selang itu lagi. Makanya, ketika dipotong, tanya konsumen gitu, mau ibu simpan atau saya simpan. Jadi terserah. Jadi gunakan selangnya. Kita tidak rekomendasikan bukan selang yang lain. Ini bahannya khusus, anti panas segala macam, menanti api ya, anti udara panas, udara dingin. Jadi tidak memperkeruh ya, karena perubahan cuaca tidak memperkeruh. Ini bisa dibungkus sama itu. Pasang sebanyak pipa, tapi jangan dijadikan satu dengan pipa. Kenapa? Pipa kan dingin tuh. Ini di dalamnya ada oksigen. Kalau kena dingin, udara kena dingin gimana? Menjadi uap air. Bukan oksigen, udara yang keluar, bukan gas yang keluar nanti ke outdoor, tapi uap air. Jadi mampat gitu kan. Jadi caranya bagaimana? Bapak gulung dulu pipanya yang dua itu yang 1/4 dan 3/4 dan 3/8, gulung, jangan vinyl tape ya. Lalu pasang ini, jangan dijadiin satu, baru ada gulung semuanya. Kamu saya ya. Pembalutnya nggak usah double Pak, jadi cukup aja berapa titik aja untuk pembalut ini ya. Jangan semuanya ya, saya juga ngerti gitu loh. Pakai vinyl tape-nya double Pak, dua. Maksudnya apa dikasih 75.000, 100.000 kalau di tempat lain ya? Di Makassar 75.000 Pak masing-masing. Sini berapa? 100. Bagus tahu orang kaya semua di sini. Ada yang 50 juga. Berapa titik aja? Mungkin kalau misalnya panjang 5 meter ya mungkin 5 titik ya, meter. Indikasinya nanti bapak ketika pasang di outdoornya, ujung yang satu pegang lepas aja. Biar berarti ada oksigen. Nah, oksigen ini bukan. Iya, sama seperti ionizer, oksigen ini manual. Jadi tokonya ada. Kalau bapak sudah cukup oksigennya, nggak perlu lagi hidupkan. Tekan tombol sekali hidup, tekan tombol sekali lagi mati. Ada ininya, indikasinya di sini. Lampu LED-nya ada di sini. Ya, ya bisa berubah. Jadi bisa nyala hidup manual ya. Sama seperti ionizer, oksigen bisa dihidupkan apabila tanpa cooling fan saja bisa. Tolong kasih tahu konsumen. Ini nggak mesti cooling, nggak harus cooling. Ya. Kan juga bisa. Nah, di sini oksigen ada filternya di sini. Ini hak paten Panasonic filter ini. Ada vacuum pump, ada filter. Vacuum pump ini akan menyedot udara yang ada di luar. Ini udara luar berarti kan outdoor ya. Nanti udara luar akan masuk ke filternya ini. Karena apa dia masuk? Karena disedot oleh vacuum pump. Paham nggak? Nah ini filternya yang dibeli oleh LG. Ya. Jadi jangan membeli filter. Tapi filter ini bukan filternya Pak. Ini hanya boxnya saja. Filter ada di dalam. Ya. Ini nggak? Maksudnya? Banyak. Usianya 10 tahun. Ya. Filter ini pada prinsipnya bebas perawatan. Bapak bersihkan kondensor, kena air Pak, no problem. Tapi artinya kena air no problem, Anda sengaja lagi air masuk ke dalam ya. Ini kan ada lubang nih ya. Ini ada lubang. Lubang ini udara akan masuk kemari gitu. Jangan ya, itu salah. Sengaja lagi. Artinya kalau Anda
semprot kondensor ya no problem gitu loh, jangan sengaja. Ya. Karena udara yang masuk, udara itu mengandung banyak macam gas, betul nggak? Debu, kotoran malah ya. Filter ini desain khusus spesial. Jadi hanya oksigen dan nitrogen saja yang boleh lewat. Jadi nanti keluar dari outletnya ini adalah di indoor ya, adalah oksigen dan nitrogen. Lain nggak ada di sini nih. Ya, ini Bapak sudah lihat semua ya. Hanya nitrogen dan oksigen. Oke? Gas lain nggak bisa lewat perboden, nggak boleh. Memang tidak, karena desain khusus spesial desain daripada filter. Hanya bisa dilewati oleh oksigen dan nitrogen, yang lain nggak boleh. Makanya ini dilindungi oleh box aluminium, ya. Dari aluminium. Filternya ada di dalam, ini box, supaya nggak mudah rusak. 10 tahun Mbak, malah saya khawatir kok aku pumpnya nih cepat rusak. Filternya belum rusak, ganti vakum pump. Oke? Jelas nggak? Nanti dari outdoor dihubungkan kemari Pak. Ini ada sambungannya. Ya. Pipa selang itu yang satu kemari, yang satu ke outdoor ada di sini. Oke? Cara mengetahui kalau tidak berfungsi. Ya, ketika ada pasang outdoor ujungnya sini, selang pencet, kalau ada nanti ada oksigen. Ketika oksigen ada hidupkan dengan remote ya, oksigennya kan nyala. Tekan, tapi jangan terlalu lama nekannya, sebentar. Oksigen keluar. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Perawatannya prinsipnya nggak ada perlu dirawat. Tapi ketika Anda buka bersihkan kondensor ya vakum pumpnya dilindungi ya. Tutup dengan plastik supaya tidak kena air langsung. Jadi filter ini hanya oksigen dan nitrogen yang boleh lewat, lainnya berboden. Itu hak paten kita. Jadi ini barang khusus kita punya desain. Paham maksudnya? Jadi karena vakum pump bekerja, maka udara di luar akan disedot oleh vakum pump. Ya. Tapi karena melewati filter yang hanya oksigen dan nitrogen yang boleh lewat, maka yang keluar ke indoor hanya oksigen dan nitrogen. Paham saya? Jadi dia mensuplai oksigen dari luar ke dalam. Sehingga di luar penuh dengan oksigen. Nah, itu berarti apa ya? Tergantung dari kondensornya. Kalau kondensornya semakin kotor, dia udaranya juga. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan dengan kondensor Pak. Maksud saya kalau itu terjadi ketinggian di kondensor. Nggak ada hubungan Pak. Itu nggak ada hubungan. Kondensor dengan ini nggak ada hubungan dengan filter ini. Ya kondensor urusan dengan pendinginan, penyejukan udara. Ya. Ini filteran lagi, nggak ada hubungan. Tapi ketika Anda instalasi pasang, jangan digabungkan dengan pipa. Ya. Anda pipa dibungkus baru pasang outdoor selangnya gitu. Karena apa? Udara kalau kena dingin, pipa kan dingin tuh ya. Menjadi uap air. Kalau lama-kelamaan jadi apa Pak? Apa tuh? Kalau misalnya sudah terpasang gitu Pak, kalau dibiarkan aja gitu. Dibiarkan aja nggak problem. Enggak, maksudnya kalau sudah terlanjur, misalnya ada kita kan sudah sempat masang, sudah kita balut jadi satu. Efeknya apa Pak kalau jangka Ya panjang? itu selangnya akan justru bukan oksigen yang keluar, uap air, uap. Apa nyembur nanti air Pak? Ada tetes air yang keluar, tapi tidak sebanyak air uap air yang Anda bayangkan. Ada tetap keluar. Nah, itu ketahuan nanti. Gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi mesinnya sendiri. Oh enggak ada pengaruh mesin. Cuma tetesan air Nggak aja. pengaruh mesin. Lagi? Enak mandi.
selangnya bisa dilepas. Oh bisa. Kalau seluasi bisa dilepas, nggak bisa nyabut ya? Bisa. Bisa. Di sini ada kondisi baru masih terbungkus Pak ya. Artinya apa? Segar. Jangan dibuka kalau belum pasang. Karena debu masuk bahaya. Jadi ketika Anda sudah pasang, ini ada pentilnya, pentil aja. Kayak sepeda aja. Masih perawan ya, keras cabutnya ya. Kan ada masalah gini ya, tidak? Ini keras dicabut, kamu nggak boleh mudah, tidak boleh mudah dicabut, betul nggak? Ya, kalau ada iseng gimana? Ada caranya tadinya, gimana? Pabrik sudah desain, ada warna biru, berbeda dengan selang, ya kan? Berarti ini Anda perhatikan, kenapa ada warna biru? Ini kan mudah ditekan ke dalam nih. Karena ketika dia masuk sudah langsung dijepit oleh klem yang ada di dalam. Nah caranya birunya ditekan ke atas. Cukup satu tangan aja kan. Kalau sudah terpasang ya gawat ditarik nggak gambar bisa. Jadi rusak ya kan. Tapi ketika ada biru tekan ke atas, ya. Keras ya. Nah, jadi memang sengaja diklaim supaya tidak mudah lepas. Di bawah juga demikian, di outdoornya ada klemnya juga, ada tekan klemnya, tarik selangnya. Paham nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita kok break. Tadi Pak Nita sih.